إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam ini mengajarkan kita untuk terus berakhlak yang mulia, untuk terus bisa berlomba menjadi manusia yang paling mulia. Dan Allah mengatakan hal ini bukan sekedar untuk orang yang beriman. Ia mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian menjadi laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku adalah agar kalian saling mengenal. Itu saja, semuanya dilahirkan dalam keadaan sama. Tidak mengetahui apapun. Dalam keadaan kosong pengetahuan, dalam keadaan baru bisa mendengar, tidak bisa melihat, setelah itu bisa melihat. Mau nyusu menangis, pengen kencing menangis, semuanya serba dengan bahasa menangis. Sampai akhirnya manusia itu tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, tua, dan seterusnya. Semuanya dibekali dengan bekal yang sama, tidak ada kelebihan. Orang Arab atas orang Ajam, kulit putih atas kulit hitam. Kelebihan itu adanya pada takwa. Maka Allah mengatakan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Standarnya memang adalah takwa. Dan itu yang diperlombakan. Semakin takwa semakin mulia. Semakin taat semakin mulia. Dan kita pada pertemuan yang lalu sudah bicara ya. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa ia mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbarnya. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Waspadalah kalian akan api neraka meskipun dengan bersedekah sebelah kurma. Lihat, sedekah sebelah korma saja menjadikan orang terhalang dari api neraka. Jadi memang ini ajaran sangat mulia sekali. Ajaran yang melarang orang menganggap remeh perbuatan baik meskipun kecil. Jadi perbuatan baik meskipun kecil itu bisa menyelamatkan. Jangan pernah meremehkan perbuatan yang baik. فَإِنَّهَا تُقِيمُ الْعِوَاجَ. Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedekah itu bisa meluruskan yang bengkok. Wa tadfa'u mitata su'in, dan menolak kematian yang buruk. Menjadikan orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tuh sedekah tuh. Ya. Wa taqa'u minal ja'i'i wa taqa'u minal ja'i'i mawqi'aha minasy syab'an.
sedekah itu bisa memposisikan orang yang tadinya lapar menjadi kenyang, ya, meskipun dengan sebelah korma. Itu artinya apa itu? Untuk bersedekah jangan menunggu kaya. Jangan menunggu ntar kalau duit banyak baru sedekah. Memang ajarannya sangat mulia Islam ini. Ya, ajarannya sangat mulia sekali. Terus hadis berikutnya dari Tariq Al-Muharibi radhiyallahu anhu yang mengatakan, qadimnal Madinata, kita dulu datang dari jauh ke Madinah. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'ala al-mimbar yakhutub. Ya, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah di atas mimbar. Wa huwa yaqulu, sedang beliau mengatakan, yadul mu'til 'ulya. Tangan pemberi itu yang di atas. Yadul mu'ti al-ulya. Tangan pemberilah yang berada di atas. Atau yang lebih mulia. Wabda biman ta'ul. Dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu di dalam keluarga. Ummaka wa abaka, ibumu, bapakmu. Wa ukhtaka wa akhaka, saudara perempuanmu, saudara lakimu. Thumma adnaka. Kemudian di bawahmu. Ya. Memang ajarannya sangat mulia sekali. Ya. Ya, isyaratnya jelas ya. Bahwa yang paling mulia itu kalau tangan itu memberi. Tangan itu berada di atas. Ya, dulu ya orang-orang tua kita itu karena ingin tawadhu, kalau ngasih orang minta-minta, pengemis, atau orang minta sedekah, itu tangan kirinya ditaruh di belakang. Supaya tangan kiri tidak mengetahui tangan kanannya yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Karena memahami hadis secara literal, secara tekstual. Hadisnya mengatakan, rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha. Di antara orang yang bakalnya mendapatkan naungan Allah pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Saat itu semua manusia dalam keadaan telanjang, kepanasan. Di antara yang mendapatkan naungan itu adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin. Seorang yang sedekah dengan satu sedekah, fa akhfaha. Lalu dia rahasiakan sedekahnya itu, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia taruh tangan kirinya taruh di belakang. Padahal maksudnya anak istri tidak tahu kalau dia sedekah. Ya, ada seperti itu. Tetangga kanan kiri tidak tahu kalau dia ahli sedekah. Saking rahasianya itu. Ya. Tapi bukan berarti tidak boleh ya sedekah terlihat. Ya. Atau sedekah diperlihatkan, tetap boleh ya. Allah tetap memuji itu, sedekah itu. Saking mulianya sedekah. In tubdus sadaqati fa ni'mah. Jika kalian memperlihatkan sedekah-sedekah, maka itu adalah pemandangan yang paling indah. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian rahasiakan, kalian berikan kepada orang-orang fakir, itu lebih baik. Lalu hadis ini mengatakan
yadul mu'ti al-ulya. Tangan pemberi itu yang paling di atas. Itu yang lebih mulia. Jadi karena ingin tawadhu, tangan kiri taruh di belakang, orang minta tidak diberi dari atas. Dia kasih begini supaya orang yang minta itu ngambil, supaya tetap dia yang lebih mulia. Itu tawadhunya ya. Tawadhu dia. Tetap meskipun kamu minta, kamu lebih mulia dari saya, ambil. Ya, bukan begini, tapi silahkan ambil. Masya Allah, itu akhlaknya. Itu pertama ya. Yang kedua, Rasul mengatakan wabda biman ta'ul. Sedekah itu harus dimulai dari sel terkecil, ya, dari diri sendiri, dari keluarga, ibu, bapak, saudara perempuan, saudara laki. Begitu, dari yang terdekat dulu. Sedekah kemana-mana, keluarga sendiri keleleran kan nggak benar itu. Ya, jadi dari keluarga dulu. Satu suap yang kamu makan untuk kamu sendiri adalah sedekah kamu untuk kamu sendiri. Satu suap yang kamu berikan kepada anak, istri, itu terhitung sebagai sedekah. Jadi dahsyat luar biasa. Ya, sedekah nih. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketiganya mengatakan, "Tsumma adanaka." Ya. Itu yang ketiga ya. Jadi tapi itu contoh semua ya, contoh semua. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kali ini dia mengatakan sabdanya itu tentang 3 hal. Tentang sedekah, tentang ta'affuf. Ta'affuf itu apa? Kalau miskin tidak minta-minta. Kalau kaya tidak pelit, itu ta'affuf tuh. Wal mas'alah, dan minta-minta. Apa katanya? Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Fal yadul ulya hiyal munfiqah. Ya, tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, memberi nafkah. Was sufla hiya sailah. Yang di bawah adalah yang meminta. Masya Allah. Hebat sekali. Ya. Tapi memang ini yang ngajarin kita menjadi yang mulia. Menjadi yang di atas. Kemuliaannya di atas. Ya, secara tidak langsung ini adalah motivasi untuk menjadi pesedekah, menjadi mutasaddiq. Ya, betapa pentingnya ini nih ya, sampai bisa menyebabkan orang terhindar dari api neraka. Ya, kemarin saya sampaikan tuh hadis tentang memberi makan, minum, pakaian. Ya. Ayyuma muslimin kasa musliman ala uryin kasahullahu min khudril jannah. Ya, muslim manapun memberi pakaian muslim yang lain yang membutuhkannya, Allah akan kasih pakaian dari hijau-hijauan surga. Ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahullahu min thimaril jannah. Muslim manapun memberi makan muslim yang lain yang dalam keadaan lapar, maka Allah pasti akan memberinya makan dari buah-buahan surga. Lihat. Jadi jangan tanya pahala, sebenarnya sedekah itu. Sedekah itu sedekah tepat sasaran ya. Jangan pernah tanya pahala. Ya. Kasih makan orang yang lapar,
Apa yang Rasul katakan? Dikasih makan dari buah-buahan surga. Langsung surga. Hebat sekali. Begitu juga minum ya. Ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahu Allahu min uyunil jannah. Muslim manapun memberi minum muslim yang lain yang dalam keadaan haus, maka Allah pasti akan memberinya minum dari air mata air surga. Hebat ya. Jadi kita ini dimotivasi terus ya untuk bersedekah, dan memang itu sangat diperlukan. Banyak orang kelaparan. Di tengah isu, di tengah berita yang sangat tidak masuk akal. Korupsi 271 triliun, 3,4 triliun. Korupsi udah gimana itu? Ya. Apa kerja KPK itu? Semakin banyak yang tertangkap, semakin berhasil KPK. Padahal mestinya tidak begitu. Semakin tidak ada yang tertangkap, semakin tidak ada yang korupsi, itu semakin berhasil KPK namanya. Ya. Berhasil membuat jera. Ini semakin tidak berhasil. Ya. Semakin besar orang korupsi itu nilainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kini kita di khutbah yang nomor 109 ini. An Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitr ila al-musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya pada saat Idul Adha atau pada saat Idul Fitri. Keluar menuju lapangan untuk sholat Id. Itu yang disebut dengan musalla. Thumman sarafa fawa'adhan nas. Ya. Kemudian selesai sholat, beliau memberi nasihat kepada manusia, kepada jamaah. Wa amarahum bis sadaqati, dan Rasul perintahkan mereka untuk sedekah. Di antara isi khutbahnya tuh. Faqala, lalu beliau mengatakan, ya ayyuhan nas tasaddaqu. Wahai manusia, bersedekahlah kalian. Ya, sudah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menerobos barisan laki-laki menuju barisan perempuan yang ada di belakang. Lalu beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa, hai kaum ibu, kaum perempuan, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Ya, di riwayat lain tasaddaqna, sedekah ibu-ibu. Kaum perempuan, kaum hawa, sedekahlah kalian, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena saya melihat kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak. Jadi penduduk neraka, penghuni neraka, itu yang paling banyak perempuan. Ya. Faqulna, lalu mereka mengatakan, waim, dzalika ya Rasulullah.
Waimu dzalika ya Rasulullah. Dalam sebuah riwayat, ya, faqamat ihdahunna, maka berdirilah salah seorang di antara mereka, ibu-ibu, ya. Walima ya Rasulullah. Ia mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Kenapa penduduk neraka, penghuni neraka itu paling banyak perempuan? Faqala, lalu beliau mengatakan, tukfirnal la'n, karena kalian itu paling banyak melaknat. Wa takfurnal ashir, dan mengingkari kebaikan suami. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhahaba li lubbir rajuli al-hazimi min ihdakunna ya ma'syaran nisa. Aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melihat, tidak melihat orang yang aku tidak pernah melihat wanita-wanita yang akalnya kurang, agamanya kurang, yang lebih dapat menghilangkan kesadaran, menghilangkan kewibawaan, menghilangkan ketenangan seorang lelaki yang teguh pendiriannya daripada salah seorang di antara kalian, wahai kaum perempuan. Itu terjemah harfiah itu. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah melihat, ya, wanita-wanita yang akalnya kurang, agamanya kurang, tetapi lebih mampu menghilangkan hati, menghilangkan kesadaran, menghilangkan kewibawaan. Mampu mengusik perasaan, mengusik ketenangan seorang lelaki yang kuat, yang perkasa, ya, lebih daripada salah seorang di antara kalian, wahai perempuan. Ya, laki-lakinya, waduh, kuat sekali, gagah laki-laki itu. Tapi itu bisa dienyek oleh perempuan yang bodoh. Itu sih yang mau dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bodoh tuh perempuan. Maksudnya akalnya kurang tuh perempuan itu kalau jadi saksi, laki-laki satu, perempuan dua. Kenapa? Karena akalnya kurang dibanding laki-laki. Oh, ada perempuan yang profesor, doktor, tetap. Ya, tetap. Lihat saja karya-karya. Jarang dijumpai karya-karya dari perempuan dibanding laki-laki. Karya-karya ilmiah. Ya. Kenapa perempuan disebut agamanya kurang? Iyalah, perempuan kalau head, laki-laki tetap sholat, perempuan nggak sholat seminggu, bisa 10 hari bahkan. Ya. Agamanya kurang. Tuh. Tapi yang makhluk seperti ini nih, kerap kali bikin suaminya marah. Yang tadinya bijaksana, kuat, jadi marah. Yang tadinya tegar, jadi dia down. Kenapa? Karena mulut. Karena sikap perempuan yang bodoh itu, yang tidak menghargai kebaikan suami. Tidak memperhatikan hak-hak suami untuk dihormati, untuk dilayani. Terkadang, ya, suami ngomong benar ditentang. Dan bukan terkadang, itu paling banyak. Zaman sekarang sumbernya itu paling banyak tuh HP, ya.
lebih banyak mantengin HP daripada mantengin suami. Ya, tuh. Jadi kata Rasul SAW itu tuh sebabnya tuh. Sebabnya perempuan paling banyak masuk neraka. Karena terlalu banyak melaknat, mengingkari kebaikan suami. Di sana disebutkan fa innakunna aktsartunna syakata. Karena kalian terlalu banyak mengeluh. Kerja dikit mengeluh, terlalu banyak mengeluhnya. Dia tidak melihat pekerjaan itu sebagai jihad, sebagai ladang pahala. Kerja dihitung-hitung. Ya. Dia tidak melihat sebagai ladang pahala. Terkadang kata-katanya sampai buruk. Ya, saya seperti budak, seperti babu, nggak boleh begitu. Ya. Itu satu sisi ya. Yang sisi yang lainnya suaminya itu berkewajiban untuk meringankan beban istrinya. Nah, tapi kalau misalnya berat, ya, jangan pernah keluar kata-kata yang tidak baik. Ya, karena mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah itu bagi perempuan jihad. Ya, itu jihad. Yang bayar itu Allah. Ya. Kalau ART yang bayar ya kita. Ya. Yang bayar adalah majikan. Kalau ini enggak, Allah yang bayar. Jihad itu ya pahalanya surga. Ya. Tapi sehebat kayak gitu tuh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedekah menghapus dosa. Ya, menghapus dosanya durhaka kepada suami itu. Ya, banyakin sedekah. Tapi ini hadis bukan sedang ngajarin ibu-ibu, ngajarin mbak-mbak, ngajarin kaum perempuan. Udah durhaka saja gampang, tinggal sedekah. Enggak, bukan itu. Ya. Bukan itu. Ini sebagai solusi, ya. Sebagai solusi atas kejahatan. Ya, bukan sebagai motivasi untuk berbuat jahat karena mudah untuk ditutupi, untuk dihapus kejahatan itu, bukan. Ya, sebagai kabar gembira bahwa sedekah itu bisa menghalangi seseorang dari neraka, bisa menghapus dosa-dosa. Ya, itu tuh. Baik. Terus hadis berikutnya. Kemudian thumma sarafa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi, pulang ya. Falamma sara ila manzili, maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang di rumahnya, ja'at Zainabu imra'atu ibni Mas'ud tasta'dinu alaihi. Datanglah seorang perempuan, datanglah Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud, ya, meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqila ya Rasulullah hadza Zainab. Lalu dikatakan, ya Rasulullah, ini ada Zainab. Faqala ay Zainab. Zainab yang mana ini? Zainab binti Jahash, Zainab binti Maimun, Zainab yang mana ini? Ya. Zainab binti Muhammad, Zainab yang mana? Faqila imra'atu ibni Mas'ud, istrinya Ibnu Mas'ud. Faqala na'am, idzanu laha. Iya, kasih izin dia. Silakan masuk. Fa'udhina laha. Lalu diizinkan untuk dia, untuk menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Nabi Allah, innaka amarta bis sadaqah. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau telah memerintahkan untuk bersedekah. Wa kana 'indi huliyyun li. Dan saya punya perhiasan.
Faratu an atasaddaqa biha. Dan saya ingin bersedekah dengan perhiasan yang saya punya. Faza'ama Ibnu Mas'udin annahu wa waladahu ahaqqu man tasaddaqtu bihi alaihim. Dan ternyata Ibnu Mas'ud, suami saya, dia mengira bahwa dia dan anak-anaknya lebih berhak memperoleh sedekah dari Zainab itu daripada orang lain. Ya, suaminya butuh, anak-anaknya butuh. Kenapa sedekah ke orang lain? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shadaqa Ibnu Mas'ud." Ibnu Mas'ud benar. Zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Adalah orang yang paling berhak untuk kamu beri sedekah. Ya. Wa shahha al-hadits 'an Ibnu Umar wa shahha aidan 'an Abi Hurairah. Ya, hadis ini ada juga diriwayatkan dari Ibnu Umar. Sahih ya. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Nah, terus hadis ini juga diperkuat dengan riwayat dari Zainab. Nah, an Zainab imra'ati Abdullah bin Mas'ud, dari Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qalat, ia mengatakan, khatabana Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhutbahi kita. Faqala, beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna walau min huliyikunna. Sedekahlah kalian meskipun dengan cincin kalian, dengan perhiasan kalian. Fa innakunna aktsara ahli jahannam yaumil qiyamah. Karena kalian kaum perempuan paling banyak menghuni neraka jahanam di hari kiamat. Qalat, Zainab mengatakan, wa kana Abdullahi rajulan khafifa dzatil yadi. Dan Abdullah adalah seorang yang tangannya itu ringan. Tangan ringan itu menurut orang Arab itu istilah untuk orang yang fakir. Ya, tangannya itu tidak ada beban. Ya, ringan, nggak punya apa-apa. Fakir. Kalau kita ringan tangan suka tempeleng orang. Itu suka bekerja. Faqultu lahu, kata Zainab ya. Lalu saya katakan kepada dia, kepada suaminya, Abdullah bin Mas'ud, salli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong tanyakanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk saya. Ayujzi'u anni as-sadaqatu min as-sadaqati an-nafaqatu ala zawji wa itam fi hijri. Tolong tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah tetap dapat pahala? Apakah cukup kalau saya apakah cukup disebut sedekah? Apakah termasuk sedekah kalau saya berikan ini untuk, atau apa namanya, perhiasan ini saya berikan untuk nafkah suami saya dan anak-anak yatim yang ada pada asuhan saya, ya, anak-anaknya Ibnu Mas'ud atau anak-anak yatim yang diasuh. Ya, dulu sahabat-sahabat berlomba-lomba cari anak yatim. Ya.
untuk diasuh. Qalat, Zainab mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad alqa alaihi al-mahabah. Kata Zainab ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahasanya ini tinggi banget ya. Kalau diterjemah, sudah melemparkan kepada Ibnu Mas'ud al-mahabah, kehebatan, harismatiknya. Maksudnya begini, Ibnu Mas'ud tuh takut tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh. Karena harismatiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena harismanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Deg-deg pengen ketemu Rasul tuh, enggak berani Ibnu Mas'ud. Ya, istrinya mengatakan, "Coba kamu tanyalah kepada Rasul, boleh enggak saya sedekah kepada suami dan anak-anak yatim yang ada di rumah ini nih, anak-anak yatim, anak-anak kamu tuh yang tidak ada ibunya, boleh enggak? Cukup dihitung sebagai sedekah enggak?" Nah, Ibnu Mas'ud enggak berani. Ya. Jadi, faqala Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idhabi fasali, kamu aja deh, kamu pergi, kamu tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam." Fantahitu ilal bab. Lalu saya pergi, lalu sampai ke pintu rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza alaihim ra'atun minal ansari hajatuha ka hajati. Ternyata ada juga perempuan yang lain dari Ansor ya, yang punya keperluan yang sama dengan keperluan saya. Qalat, Zainab mengatakan, fa kharaja ilaina Bilal. Lalu keluar kepada kita Bilal, buka pintu rumah Rasul. Ya, menemui dua perempuan tadi. Faqulna lahu. Lalu kami katakan kepada Bilal, "Sallana Rasulullah, atujzi'u 'anna min as-sadaqati an-nafaqatu 'ala azwajina wa 'ala aitamin fi hijrina." Tolong dong tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah cukup dipandang sedekah kalau saya kasih nafkah kepada suami dan anak-anak yatim yang ada di pangkuan kita, yang ada di asuhan kita? Qalat, fadakhala alaihi Bilal, faqala 'ala al-babi Zainab. Lalu Bilal masuk lagi, ya, menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bilal katakan, itu ada Zainab itu di depan. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayu Zainab, Zainab yang mana?" Qala Zainabu imraati Abdullah. Ya, Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Wa Zainab imraatun minal ansar yas'alanika. Satunya lagi, Zainab lagi juga namanya. Ya, seorang wanita dari Ansar. Dua-duanya bertanya kepadamu, an-nafaqatu ala azwajihima wa aitamin fi hijrihima ayujzi'u dzalika anhuma min as-sadaqah. Memberi infak kepada suami mereka, anak-anak yatim yang ada pada asuhan mereka berdua, apakah itu bisa termasuk sedekah? Karena kau perintahkan kita sedekah, kita ada nih, tapi suami kita mengatakan bahwa suami lebih berhak, anak-anak lebih berhak. Ya, sedekah kemana-mana, kepada anak pelit, kepada suami pelit. Jelek banget itu. Ya, sepeser aja dihitung. Ya, jelek. Ya. Qalat, Zainab mengatakan, fakharaja ilaina Bilal. Lalu Bilal keluar menjumpai kita.
Faqala, Bilal mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lahuma ajrani ajral qarabati wa ajras lahuma ajrani ajrul qarabati wa ajrus sadaqah. Bukan sekedar terhitung sedekah, Rasulullah jawabnya. Terhitung dua. Yang satu pahalanya kekeluargaan, pahala kekerabatan. Itu kerabat, itu orang dekat. Yang satunya pahala sedekah. Ya, memang ajarannya suci Islam ini. Dahsyat luar biasa. Ya, hebat sekali ini Islam. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini masih tentang keutamaannya sedekah ya. Sampai di situ dulu ya obrolan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesuksesan dalam urusan harta sehingga kita bisa zakat sebanyak-banyaknya, bisa sedekah sebanyak-banyaknya. Ya, karena sedekah itu satu pilar yang besar sampainya atau terangkatnya peradaban manusia. Tanpa sedekah ya tidak ada Islam tanpa sedekah. Ya, karena apa? Karena ini Islam sampai ini dengan jihad. Jihad itu dengan jiwa dan harta. Ya, tanpa sedekah nggak terbangun tuh yang namanya pesantren Gontor yang ratusan hektar. Nggak bakal terbangun. Ada satu orang tuh, ya wakaf 114 hektar kalau nggak salah tuh. Satu orang datang, ya, Kiai, tuh, ambil tuh. Serius, serius. Anak-anak setuju? Sudah. Istri-istri, istrinya berapa? 2 apa 3? Setuju, udah. Ayo, ketemu. Ketemu ngobrol-ngobrol sama keluarganya. Oh, udah tanda tangan. Jadi wakaf. Tuh terbangun. Ya. Ya, jadi itu pilar dari terangkatnya peradaban manusia. Ya, dengan sedekah anak-anak yatim yang mestinya tidak sekolah bisa sekolah. Ya, orang-orang fakir, miskin mestinya tidak bisa mesantren, bisa mesantren. Ya, meskipun pesantren tabung saja ya, tapi itu ya nanti anak keluar tidak dapat ijazah. Tetap dihitung. Ya, kasihan. Baik, saya kira itu ya. Yes, syukran. Afwan. Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya. Monggo. Bu Nita, Ya, bertanya kah? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz benar kalau kita sebagai ibu bekerja dan penghasilan kita juga untuk keluarga itu termasuk jihad juga Pak Ustadz? Atau jihad dan sedekah dan jihad itu Pak Ustadz? Jihad itu kerja di rumah, Ibu, dihitung kerja, kerja di rumah. dihitung jihad. Tuh, kalau Ibu kerja itu kan Ibu cari nafkah, itu bukan kewajiban itu. Ibu misalnya jualan ya, itu bukan kewajiban itu. Bukan kewajiban itu. Sekarang ya misalnya dengan jualan hak suami terbengkalai, itu lebih baik nggak jualan itu. Ya, kecuali suami ya nggak apa-apa lah, saya dukung demi itu, ya itu beda lagi. Ya, tapi ada kan jualannya kuat, hak suami terbengkalai. Nah, itu yang mesti dipertimbangkan. Kerja hak suami terbengkalai. Ya, kerjanya tidak wajib perempuan itu. Ya. Kerjanya tidak wajib. Nah, apabila suami itu mengizinkan kerja, ya itu satu hak suami untuk mengizinkannya. Ya. Terus apakah itu termasuk jihad? Ya,
yang termasuk jihad itu yang di rumah, kerjaan di rumah. Itu yang saya ketahui ya. Kalau laki-laki keluar bekerja cari nafkah itu jihad bagi dia. Ya, jihad bagi dia. Justru kalau di dalam kerja bukan jihad bagi dia. Cari nafkah dia untuk memenuhi kebutuhan keluarganya itu jihad bagi dia. Perempuan jihadnya itu mencuci pakaian suaminya, menyiapkan makanannya, itu jihad bagi dia. Perempuan haji, umroh, tapi hak suami tidak dipenuhi. Wah, itu tidak ada nilai haji dan umrohnya menjadi begitu. Ya, tuh. Jadi taat kepada suami, memenuhi hak-hak suami itu lebih tinggi nilainya daripada haji dan umroh. Itu besar sekali. Ya, sekarang jualan ya, waduh pelit sekali sama suami dan anaknya. Ya, dihitung. Ya, mestinya tidak begitu ya. Nah, sekarang kerja ya, dapat gajian. Ya, terus bantu-bantu, masuknya apa? Masuknya sedekah. Sedekah dan qarabah. Ya. Jadi dapat pahala sedekah, dapat pahala memperkuat hubungan keluarga. Itu sih nilainya. Ya. Ya. Baik Pak Ustadz. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Sama-sama. Bu Evi tadi mau bertanya ke Bu Evi? Ya. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apakah ada perbedaan keafdolan memberi sedekah kepada Muslim dan non-Muslim? Karena di tempat saya ini mayoritas non-Muslim. Nah, itu yang kadang-kadang kita di masjid saya sini itu kadang-kadang mengumpulkan ini juga Ustadz, ada makanan-makanan yang kalengan gitu. Kemudian di sini kan ada yang mengorganisir food pantry namanya Ustadz. Jadi makanan itu disetor ke food pantry itu nanti dibagikan kepada fakir miskin. Dan fakir miskin di sini itu mayoritasnya itu non Muslim Ustadz. Bagaimana itu Ustadz? Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Ya enggak, Bu? Ya. Islam itu rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam. Bukan untuk orang Islam saja lah. Ya, Bu? Ya. Tuh, makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar, wahai manusia, jangan sedekah kepada orang kafir yang fakir. Orang Islam yang fakir masih banyak. Kecuali kalau mereka mau masuk Islam, kita kasih sedekah. Atau dengan kita kasih sedekah, mempercepat mereka masuk Islam, kita kasih sedekah. Ditegur oleh Allah itu. Ditegur di surah Al-Baqarah ayat 272. Ya, ditegur. Laisa 'alaika hudahum. Laisa, tidak ada, ya kan artinya 'alaika, kewajiban bagi kamu, hudahum, memberi hidayah kepada mereka. Ya, tidak ada kewajiban bagi kamu memberi hidayah kepada mereka. Maksudnya dengan sedekah itu. Sedekah itu bukan untuk menjadikan orang dapat hidayah, enggak. Sedekah ya untuk nolong orang. Ditegur oleh Allah. Ya, jadi istilahnya apa? Kamu kalau mau sedekah, sedekah aja meskipun kepada orang kafir. Orang kafir butuh sedekah, ya kasih sedekah. Jangan kasih sedekah kepada orang kafir supaya masuk Islam. Enggak, kasih aja sedekah. Karena dia manusia. Anjing yang menjilat-jilat tanah yang basah karena kehausan, terus dikasih minum oleh orang yang banyak berbuat dosa, dosa-dosa dia dihapus. Anjing itu, ini manusia. Ya, jadi dalilnya mana? Dalilnya Al-Baqarah ayat 272. Tuh, tapi dibaca asbabun nuzulnya supaya tahu sejarahnya. Kalau enggak melewat aja, enggak ngerti. Ya, itu teguran Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Laisa 'alaika hudahum, walakin Allah yahdi man yasha. Ya, bukan tugas kamu itu ya menjadikan mereka memperoleh hidayah. Ya. Allah yang kasih hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Ayat 272 ya, Bu.
Ya. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kebaikan apapun yang kalian infakkan, itu hakikatnya untuk kamu sendiri kok, untuk kalian sendiri. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Kalian tidak boleh infak. Wa ma tunfiquna, terjemah harfiahnya, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Terjemah harfiahnya, kalian tidak infak kecuali untuk menggapai wajah Allah. Namanya kalimat berita itu. Ya. Itu namanya apa? Namanya kalimat berita. Nah, kalimat berita itu tujuannya adalah permintaan. Ya. Namanya talab. Permintaan untuk apa? Untuk melaksanakan atau meninggalkan. Di sini perintahnya untuk meninggalkan. Artinya apa? Kalian jangan infak, jangan sedekah kalau tujuannya bukan untuk menggapai wajah Allah. Kalau tujuan supaya masuk Islam dia jangan, nggak usah. Sedekah aja dah. Ya. Kalau tujuannya supaya dapat 10 kali lipatnya, nggak usah. Ya. Gitu ya. Jadi apa tujuannya? Tujuan cuma satu saja, sedekah tuh. Supaya besok bisa melihat wajah Allah. Tuh, apakah tidak cukup itu? Sedekahnya berapa? Sedekahnya 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta. Dikasih melihat wajah Allah di sorga, apa nggak cukup? Ya, jadi nah itu tuh ya untuk luar biasa ya. Cuma Islam ini ajaran benar, ajaran suci. Benar banget, hebatnya Islam ini. Ya. Terus ayatnya lagi mengatakan apa? Ayatnya mengatakan wa ma tunfiqu min khairi waffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ya. Kebaikan apapun yang kalian infakkan, itu pahalanya akan dipenuhi untuk kalian. Kalian tidak akan dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, jadi boleh ya. Boleh. Justru yang seperti itu harus diperlihatkan. Lihat tuh orang-orang Islam pada sedekah kepada orang-orang Kristen. Jangan terbalik orang Kristen sedekah kepada orang-orang Islam yang miskin. Ya Bu. Iya Ustaz. Baik. Ada lagi silahkan. Bu Ita. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tadi datangnya terlambat. Tapi saya dengar tadi, kalau nggak salah bahwa suami boleh bersedekah kepada istri, begitu ya Ustaz? Enggak, terbalik. Oh. Ya, kalau suami makan untuk sendirinya, makan untuk sendiri sedekah. Yang diberikan kepada istri sesuap 2 suap kepada anaknya itu dihitung sedekah. Ya. Nah, tadi yang terakhir tuh, apakah kalau istri kasih uang kepada suami, kepada anak-anaknya suami, anak-anak yatim, itu bisa dikatakan sedekah? Jawab Rasul 2, bukan sekadar sedekah. Pahala sedekahnya dapat, pahala korobah itu pahala kekeluargaan yang dengannya bisa menguatkan hubungan kekeluargaan, itu juga dapat 2. Ya. Jadi istri ya Ustadz ya, bukan suami ya. Kalau dua-duanya sih, Rasul katakan 1 suap untuk diri kamu sendiri sedekah, 1 suap 2 suap untuk istri kamu, untuk anak-anak kamu itu sedekah. Nah, yang ditanyakan itu bukan itu oleh 2 Zainab. Zainab istrinya Ibnu Mas'ud, Zainab dari Ansar. Tanya, ya Rasulullah, kau perintahkan kita untuk bersedekah, perintahkan kaum perempuan untuk bersedekah. Kita mau sedekah nih. Ada cincin, ada kalung, ada gelang. Kita mau keluarkan ini, mau sedekah untuk fi sabilillah. Terus suami kita miskin. Suami kita mengatakan, saya lebih berhak. Anak-anak lebih berhak untuk sekolah, untuk
Gimana ya Rasulullah? Saya pengen sedekah. Masuk sedekah apa tidak kalau diberikan kepada suami? Jawabnya, dapat pahala qorobah, pahala kedekatan kekeluargaan, dan dapat pahala sedekah. Itu sih, Ibu. Ya, baik. Jadi saya tadi terbalik ya. Nah, sekarang kalau suami yang miskin tadi, apakah kemudian menerima sedekah dari istri? Apakah berarti kewajiban dari suami istri menafkahi secara materi ya Ustadz ini dianggap jadinya gugur gitu kah? Atau bagaimana Ustadz? Enggak, tetap wajib suami memberi nafkah. Tetap wajib. Terkadang kasih nafkah sangat ala kadarnya. Ya, nafkah itu bukan kasih makan dan pakaian saja kan? Ya, Ya. betul. Terkadang suami butuh untuk menyekolahkan anaknya. Ya, untuk tapi enggak ada uang, istri punya emas, punya apa. Ya. Itu besar pahalanya kalau itu diberikan untuk anaknya suami misal janda sama duda atau gadis sama duda punya anak, dia kaya nih yang istri yang barunya nih, ya jangan sedekah kemana-mana, itu anaknya suami itu butuh sekolah, kasih aja cincinnya apa misalnya. Ya. Pengertian saya tadi adalah suami istri kemudian anak kandung. Baik Ustadz, Ya, paham. ya Bu. Terima kasih Ustadz. Afwan. Sama-sama. Bu Safi. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam kenal Ustadz, aku baru belakangan ini ikutin Ustadz kajian, Alhamdulillah sedikit-sedikit aku mengerti. Ustadz, aku mau tanya, kalau seorang ibu yang jadi tulang punggung kerja, itu dibilang jihad atau bukan ya? Single parent Ustadz. Single parent, oh ya jihad. Oke. Ya, jihad. Jadi ini ya, waktu Ibrahim itu meninggalkan Siti Hajar. Jadi Siti Hajar bertanya, Ibrahim kenapa kau tinggalkan anak dan istrimu di lembah yang tidak ada tanaman? Ibrahim tidak menggubrisnya itu, jalan aja Ibrahim tuh dengan ontanya. Dikejar sama Hajar. Ibrahim kenapa kau tinggalkan kita? Tinggalkan anak dan istrimu di lembah yang tidak bertanaman. Ya, terus sampai akhirnya berkali-kali tidak ditengok, tidak menoleh tuh Ibrahim. Siti Hajar tanya tuh, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kita, anak dan istrimu di lembah yang tidak bertanaman itu? Ibrahim baru menoleh, na'am, ya. Terus pergi tuh Ibrahim. Kenapa begitu? Ibrahim nggak tega. Kalau sampai begitu tuh nggak tega, nanti dia tidak bisa lulus menjalankan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ibrahim pergi, begitu sudah tidak kelihatan oleh Hajar kira-kiranya, ya Ibrahim menghadap Ka'bah berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan anak dan istriku, sebagian keturunanku di satu lembah yang tidak ada tanaman di sisi rumahmu yang suci. Wahai Tuhan kami, agar mereka menegakkan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia merindukan kepada mereka, merindukan mereka, rindu untuk haji, rindu untuk umrah, ya. Dan berilah mereka anugerah berupa buah-buahan apa saja agar mereka bersyukur. Ya, Ibrahim pergi, Siti Hajar ya kembali ke anaknya lah. Ya, disusuinya Ismail, makan korma, diminum air yang sebagai bekal tuh.
Di mana tuh posisinya? Posisinya di atas Zam-Zam. Ya, di gubuk. Pakai piring. Lama-kelamaan kan habis kan kormanya. Airnya habis. Nah, jadi begitu habis, Ismail masih kecil ya, masih bayi. Nyusu lama-lama kan habis susu, air minum habis. Gimana? Lapar. Jadi naiklah dia ke bukit Sofa. Lihat kanan, kiri, depan, belakang, barangkali ada orang yang bisa dimintai tolong. Begitu tidak ada, turun. Ya, sampai di lembah lari, ya disingsingkan itu androknya, pakaiannya tuh. Lari terus naik, begitu naik Marwah, lihat kanan, kiri, depan, belakang, tidak ada yang bisa dimintain tolong. Lari lagi sampai 7 kali. Akhirnya dia dengar ada suara, terus dia katakan diam. Ternyata itu suara Jibril. Ya, Jibril mengatakan, kalau kamu minta, ya kamu didengar. Terus Allah perintahkan Jibril untuk dengan kakinya mengais air. Keluar air memancar. Tuh sudah ada air, lihat ada air. Ya. Baik. Ada ya waktu Ibrahim mengatakan na'am, Siti Hajar tuh mengatakan idzan la yudayyi'un Allah. Kalau begitu Allah tidak sia-siakan kita. Nah, itu tuh jawabannya tuh air Zam-Zam, ya. Tapi pelajaran pentingnya itu adalah bahwa seorang yang sebenarnya bukan single parents, ya, ditinggalkan oleh suaminya, yang Nabi Ibrahim ini bertugas untuk dakwah di Palestina, ditugaskan oleh Allah. Yang ini adalah bibit yang Nabi Ibrahim tanamkan di Mekah tuh berdasarkan perintah Allah, yang bakalnya keluar dari Ismail ini Nabi Muhammad SAW. Ya, gitu tuh. Ya, jadi bukan single parent sebenarnya, karena ini dia jauh, ya, suaminya meninggalkannya karena ada tugas. Berapa lama itu? 12 sampai 13 tahun kurang lebihnya itu ditinggal itu. Tapi Siti Hajar luar biasa, ya, berjuang. Apakah itu termasuk jihad? Iyalah, jihad. Jangan perempuan, laki-laki saja jihad. Ya, ini perempuan, ya, bertanggung jawab sendiri untuk keberlangsungan kehidupan anaknya, pendidikan anaknya. Jihad. Ya, dihitung sama. Tadi yang saya katakan, suaminya bertanggung jawab, ya, dia tidak kerja juga, cukup untuk makan, cukup untuk ibadah, ya, tapi dia kerja, suaminya kerja, ya. Apakah jihad? Enggak, karena bukan kewajiban dia kerja, gitu. Apakah kalau dia jualan jihad? Enggak, karena bukan kewajiban dia cari nafkah, kewajiban suami, ada suaminya. Suaminya stroke, nggak bisa, misal, ya, jadilah akhirnya naik karena dia yang bertanggung jawab, ya, menjadi jihad, gitu sih, Bu. Ya, yang single parent itu pasti berat. Maaf Ustaz, mau tanya lagi, menyimpang. Ustaz, suami aku itu stroke, dia menceraikan aku. Terus aku masih punya anak seumur 9 tahun. Di saat perpisahan aku bilang, bagaimana cara mengasih nafkah aku dan anakku, gitu kan? Terus dia bilang, aku tidak bisa mengasih nafkah. Lantas aku bilang, kamu masih punya pensiun. Aku bilang, bisakah kamu memberikan 100.000 untuk menggugurkan kewajiban kamu sebagai ayah? Gitu, Ustaz. Tapi mantan suami aku tidak mau. Dia bilang, aku masih kekurangan. Terus aku bilang, oke. Terus apa aku boleh menuntut di akhirat nanti dengan nafkah dia untuk anaknya? Atau aku berusaha selama ini aku memaafkan, Tat.
Tapi kalau melihat saat ini kehidupan dia fine-fine aja. Jadi apa yang harus aku lakukan ya Tat? Sampai sekarang aku selalu berusaha, aku ikhlaskan. Tapi kalau melihat kehidupan dia dengan anak-anak dia, aku tidak ikhlas gitu Tat. Dia menyanyiakan anaknya yang di sini gitu. Kayak gitu Tat. Apa aku Ya, berhak menuntut di akhirat nanti atau aku ikhlaskan? Sedangkan aku cari uang banting tulang mati-matian untuk besarkan yang ini, yang kecil ini Tat. ya, Itu sih Tat, aku mau tanya, apa aku berdosa jika aku menuntut di sana? Makasih Tat. sama-sama. Begini ya. Jadi kalau sekarang gini ya, eh, pergaulan yang paling baik adalah pergaulan yang siapapun yang bergaul dengan kita memperoleh kebaikan dari kita. Itu pergaulan yang paling baik. Ya, pergaulan dengan istri, misalnya istrinya durhaka, masuk neraka bakalnya, kan? Begitu enggak? Sebaik-baik suami adalah suami yang memaafkannya. Ya. Sebaik-baik suami yang mengatakan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, istriku yang durhaka, tolong maafkan ya, dosa dia kepada saya. Saya sudah memaafkannya. Jangan kau siksa karena durhaka dia kepada saya." Sebaik-baik suami. Ya Allah, tunjukkanlah kepada dia sebaik-baik akhlak. Hanya Engkau yang bisa menunjukkannya pada sebaik-baik akhlak. Jauhkanlah dari dia seburuk-buruk akhlak. Hanya Engkau yang bisa menjauhkan seburuk-buruk akhlak dari dia. Ya, supaya akhlaknya berubah menjadi baik. Lembutkanlah hatinya. Begitu sih ya mestinya. Ini contoh suami yang baik ya. Jadi tidak ada orang yang bergaul dengan dia yang karena bergaul dengan dia masuk neraka karena dosa kepada dia. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang memaafkan siapapun yang bersalah kepadanya. Kecil besar dimaafkan. Itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Tuh, ya, ila aina. Itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Tuh, calon penghuni surga. Ya. Apa ternyata perbuatannya? Setiap malam sebelum tidur dia katakan, ya Allah, kalau ada orang yang berbuat salah kepada saya, si fulan saya, yang menurut saya berbuat salah kepada saya, jangan engkau kasih sanksi, engkau siksa, saya sudah maafkan. Itu yang menyebabkan orang ini masih hidup. Rasul sudah katakan itu calon penghuni surga. Baik. Nah, sekarang tiba pada pertanyaan. Apakah boleh menuntut hak? Boleh. Menuntut hak di hadapan Allah boleh? Boleh. Tapi nanti akhirnya kalau benar nanti orang itu bisa terkena akibatnya. Boleh jadi dia bakal masuk neraka. Apakah kita tega kalau orang itu masuk neraka? Misalnya. Jadi pilih saja. Dengan menuntut maka orang itu akan menjadi rugi. Dengan tidak menuntut dosa kita diampuni, kita dipastikan masuk surga. Ibu bisa pilih, ya, salah satu dari dua itu. Ya, itu hak ibu mau memaafkan, tidak memaafkan, mau menuntut atau tidak menuntut. Kalau menuntut orang itu akan dihukum oleh Allah. Tidak menuntut, ibu dijamin masuk surga. Halo, Ibu Sofi. Makasih Tat. Saat ini sih aku selalu berusaha berdoa, aku minta keikhlasan sama Allah. Iya. Aku berusaha ikhlas. Iya. Yang cuman tidak habis pikir, dia memblokir semua akses kita untuk komunikasi Tat. Gak apa-apa. Selalu connect dengan Allah, komunikasi dengan Allah. Siap Ustaz, makasih Ustaz. Sama-sama. Orang kalau disakiti pasti akan dihibur oleh Allah. Ya.
Orang baik disakiti dihibur oleh Allah. Ya. Orang jahat kepada orang lain akan, nggak usah kita minta juga akan dihajar oleh Allah. Ya Bu, Ya. nggak usah minta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin di luar dari tema ya Ustadz ya, tapi ada hubungannya juga taat kepada suami. Ini ada teman saya, dia tuh ikut pengajian. Jadi ikut pengajiannya itu yang dibaiat itu Ustadz. Jadi dia itu dibaiat, tapi suaminya itu nggak setuju. Jadi tiap itu tuh selalu berdebat katanya sama suaminya, tapi dia kekeh yakin dengan yang kelompok dia itu gitu. Itu gimana Pak Ustadz ya? Dia termasuk taat pada suami atau enggak? Iya. Ya, kalau Dia sering itu menolak saya gitu kalau ini. Kata Iya. saya kalau enggak, ya kenapa gitu? Karena dia udah yakin karena diajak temennya gitu ngaji di situ gitu. Terus ya itu dibaiat segala, terus ya mungkin beda lah sama ini suaminya gitu. Iya. Ya jelas lah, itu namanya tidak taat kepada suami. Keluar aja, suaminya gak setuju. Meskipun dalam ini ya Ustadz ya, maksudnya dia ikut pengajian gitu. Tinggalkan aja. Oh Suaminya iya, nggak iya setuju. karena dibaiat segala gitu masuk ke sananya itu. Jadi kalau Ada. sama kelompok dia bilang dia nyaman karena kalau sama kelompok dia itu semua pada baik-baik, pada ini gitu. Dia juga seperti keluarganya dekat gitu, malah lebih dekat sama kelompok pengajian daripada kelompok keluarganya Iya, gitu. iya. Coba kalau suaminya nggak ikhlas gimana? Iya, Suaminya nggak ridho, tinggalkan aja. Ya, bahagiakan suaminya, senangkan suaminya, besarkan hati suaminya. iya, Itu kewajiban dia itu. Itu iya, kewajiban dia. iya, Ya, iya, iya. Syukran Ustadz. afwan. Zaman sekarang ya, perempuan itu pengennya mendominasi laki-laki. Ngomong dengan bahasa kasar. Ya, suami didikte, dipelototin, nggak boleh kayak gitu tuh. Suami itu bukan kacung. Ya, dia duduk di langit, suaminya suruh di bawah gitu, nggak boleh. Ya, harus sama-sama merendahkan hati. Hatinya tuh direndahkan. Ya, nggak boleh suara tinggi-tinggi, bahasanya itu ketus. Ya, bahasa ketus sama suami, WA-an bahasanya selalu nggak ngenakin. Nggak boleh. Ya. Menjauh sedikit saja dari suami nggak boleh. Mesti diperbaiki pada semua orang. Alasan apapun tidak boleh menjadikan dia menjauhi suaminya. Maka Rasul SAW katakan, ankihul waludal wadud, nikahilah wanita yang walud, yang keturunan banyak anak. Ya, minimal keturunan yang keturunan dari seorang ibu yang tidak mandul. Al-wadud, yang sangat mencintai kamu. Ya, perempuan yang sangat mencintai suaminya. Ya, ada tanda-tandanya. Kalau sangat mencintai suaminya makan di teman itu sangat mencintai. Ya, suaminya makan, dianya saya tinggalkan suaminya, nggak benar itu. Ya, meskipun suaminya diem ya, tapi pasti hatinya nggak enak gitu. Sama orang baik, sama suami tidak baik. Sama orang kalau makan-makan seneng, sama suami ya dianya tidak ikut makan, terkadang main HP. Nggak benar. Ya. Perempuan zaman sekarang. Ya, terus yang ketiganya al-a'ud. Apa tuh al-a'ud? A'ud itu artinya wanita yang pandai kembali. Ditanya ya Rasulullah, apa tuh a'ud itu?
A'ud itu adalah seorang wanita yang apabila disakiti oleh suaminya, maka dia berikan tangannya. Berikan tangannya, dia pegang tangan suaminya, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur kalau engkau tidak ridho kepadaku. Dia disakiti suaminya, dia katakan saya tidak bisa tidur. Saya tidak akan tidur kalau engkau tidak ridho kepada saya. Padahal suaminya yang sakitin dia. Itu tuh perempuan. Bukan malah nuntut banyak kepada suaminya. Pengennya nyakitin suami. Dia malah menyakitin suaminya, terus menjauh dari suaminya. Itu yang nggak benar itu. Ya. Sangat beruntung ya kalau suaminya baik. Suaminya memaafkan saja. Ya, dimaafkan. Ya, Bu. Aduh, Masya Allah, yang ini harus pada belajar. Maaf ya nih, abang nih lagi kasih ceramah adik-adik semua. Ya Ustaz. Ustaz, kalau suami udah nggak ada, jadi rasanya sekarang udah merasa gitu. Dulu-dulu waktu masih ada itu banyak sekali dosanya. Jadi cara saya kan minta maaf langsung kan nggak mungkin, nggak bisa. Caranya gimana ya Ustaz ya? Karena di hati itu Banyak rasanya sedekah. banyak sekali itu ya dosa-dosa terhadap suami gitu Ustaz. Ya, banyak sedekah. Ya, Banyak sedekah. ya Jangan insya lupa Allah. sedekah. Ya, sedekah itu bisa menghapus dosa durhaka kepada suami. Ya. Insya Allah. Itu kayaknya diniatkan untuk suaminya Pak saja. Ustadz, sedekah atas nama almarhum atau gimana? Sedekah atas nama sendiri boleh, ya. Sedekah tuh atas nama almarhum boleh. Tuh. Ya. Itu juga kebaikan sama aja. Tapi kan intinya kan sama kan, sedekah kan. Ya. Iya. Atas nama almarhum boleh, sangat boleh. Ya, saya mau sedekah atas nama suami saya yang dulu saya sakitin terus gitu. Ya, sedekahlah atas nama suami. Ya, itu bisa menghapus, menggugurkan dosa-dosa durhaka kepada suami. Sedekah. Ya. That is very very simple. Simple banget. Ya, simple banget. Masih itu aja rasa perasaan di hati itu rasa ya Allah masih berdosa gitu Ustaz. Iya, nyesel. Iya, karena udah nggak ada ya. Pak Ustaz, terkait dengan Ini ibu yang pertanyaan pernah- untuk perempuan aja, laki-laki nggak boleh tanya. Ustadz, Ustadz, sedekah itu dalam bentuk materi saja atau bagaimana Ustadz yang namakan sedekah? Apakah ada bentuk lain Ustadz? Apa sedekah tenaga untuk membantu orang lain atau bagaimana Ustadz? Ya, secara itu ya, secara harfiah sih ya materi. Ya, karena itu yang dibutuhkan. Ya, untuk orang miskin supaya tidak lapar, tidak kelaparan. Ya, ada saya tidak bisa, tapi saya punya tenaga ya. Dulu tidak punya tenaga. Tenaga apa? Misalnya tenaga medis. Ya, wow itu sedekah besar itu. Ya, sedekah besar itu. Sama saja itu materi. Ya, sedekah medis misalnya dokter ya. Dokter terus dia nggak punya uang tapi dia ikut terjun untuk memberikan penyuluhan ya, atau misalnya kalau di Palestina gitu ya untuk ikut mengobati dan seterusnya ya. Itu Relawan gitu ya Ustadz? Relawan ya, itu sedekah besar itu sudah jiwa dia yang infakkan itu jiwa yang termahal itu bahkan ya. Karena katanya taat itu cuma dua aja, Bu. Ya, taat dalam urusan jiwa, taat dalam urusan harta. Ya. Ya Ustaz, syukur Ustaz. Afwan. Ya, next. Kalau Ustadz sedekahnya yang ngajarin ini. Nggak usah dihitung, Ustaz. Ini ilmunya Nggak usah dihitung Ustaz. sedekah. Aku nggak pernah ngitung, tapi kata Rasulullah, zakatnya ilmu itu mengajar. Iya. Ya. Jadi bukan sedekah, bahkan itu kewajiban. Ya.
Wa zakatul ilmi at-ta'lim. Zakatnya ilmu itu mengajarkan. Ya, mengajarkan ilmunya. Nah, Islam ini ajaran hebat ya Bu. Ajarannya terlampau modern. Ya. Rinci banget. Semua ada. Iya. Yang bermanfaat ya sedekah. Ya. Ya, Sayang Pak. tuh suaranya kecil banget. Ya ilmu yang bermanfaat katanya. Ya iyalah. Mana ilmu produksi juga bermanfaat. Ya bagaimana caranya bikin coklat kerikil. Ya supaya nggak usah beli di Mekah kan, kita juga bisa bikin. Iya. Gampang aja. Kita bisa produksi. Nah, ibu yang tadinya tidak punya penghasilan, punya penghasilan. Ya, sedekah. Bagaimana caranya memproduksi makanan dari pepaya yang enak-enak tuh? Dari pepaya aja itu. Mahal harganya padahal ya bahannya murah. Ya, kita ajarin begitu. Sedekah juga itu. Ya, sedekah pengajaran bagus. Jadi ilmu yang manfaat juga. Ya. Tapi zaman sekarang ya paling penting tuh orang mengerti hak-haknya, kewajiban-kewajibannya kepada Tuhannya. Laki, perempuan. Ya, kalau kewajibannya kepada Allah itu benar, maka kewajiban kepada makhluknya mesti benar. Ya, misalnya seseorang tidak dianggap taat kepada Allah. Hajinya tidak dianggap, umrohnya tidak dianggap, sholatnya tidak dianggap, sedekahnya tidak dianggap, semua tidak dianggapnya. Sebelum Allah ridho. Lihat tuh. Jadi kalau Allah ridho baru dianggap. Dan Allah tidak akan ridho sebelum suaminya ridho. Tuh lihat tuh bagaimana coba. Lihat tuh. Makanya pantas kalau Rasul SAW katakan, andaikan aku perintahkan manusia bersujud kepada manusia, pasti saya akan perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak suami. Dengar nggak nih anak-anak sekalian nih? Pak Ustadz bicara. Dengar Pak Ustadz. Dengar Pak Guru. Ya, Tapi maafin abang jelek ya. Jangan bilang jelek, ganteng abang. Ya Allah, ya Rabbi. Memang Islam ini hebat ya Bu ya. Ajaran ini suci ajaran ini. Wanita tidak akan pernah bahagia. Tidak pernah akan bahagia sebelum suaminya ridho. Gak pernah bahagia. Pasti hatinya panas. Tapi kalau suaminya ridho, waduh, enak sekali. Itu berlaku untuk semua. Pak Yamto jangan dengerin ini khusus untuk ibu-ibu nih. Ciri suami ridho gimana Ustadz? Ambilnya senyum-senyum, bapak-bapak senyum-senyum. Tapi kan kadang-kadang gini Pak Ustadz, kalau istrinya bandel kan nggak ngerti dia tuh suaminya ridho enggaknya. Iya, Ya di kan? situ makanya dari tadi abang bilang perlu ngaji. Ya kan? Perlu ngaji. Kalau nggak ngaji, Kalau sudah bandel, Nggak tahu. kalau nggak ngaji mana ngerti itu hak suami itu. iya. Ya maunya mendikte suami. Suami dipelototin. Oh, pokoknya kalau debat menang, kalau bisa menang debat dengan suaminya, merasa hebat, Puas. merasa puas. Padahal itu saking tololnya perempuan itu. Tolol. Sangat. Ya utang. Udah dulu nih, udah mau jam 11 Bun ini. Ya Ustadz.
Ini udah menunggu Jadi nih. harus berubah sikap ya Ustadz. Harus. Pokoknya apa saja harus dihitung Allah ridho apa tidak. Pasti Ustadz. benar. Iya, Bu. Pak Ustadz ngomongin suami itu saya menjadi sangat sedih sekali. Karena jadi merasa selama suami saya ada, saya jadi merasa apa ya, kurang banget berbakti pada suami saya dulu Pak Ustadz. Ya udah tinggal banyak-banyak istighfar, didoain suaminya, banyak-banyak sedekah. Ya, jangan lupa IMK nih, lagi nggak punya duit nih. Saya tuh kan orangnya baik banget, nggak pernah menuntut, nggak pernah. Jadi kadang-kadang saya merasa apa ya, kayak lalai gitu ya Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang suka. Nah kebetulan suami saya kan karena COVID. Pada waktu COVID kan mendampingi, merawat, jangankan merawat, mendampingin aja enggak gitu. Jadi itu yang menimbulkan penyesalan gitu loh Pak Ustadz. Ya, kalau orang wafat karena COVID, dia beriman, dia bersabar. Udah, nggak ada dosa. Syahid. Syahid. Ya. Dianya syahid, ibunya sedih. Ya. Iya. Syahid ya. Ya udah, kita bersyukur ya. Ya, dan di balik itu ada manisnya kematian beliau untuk beliau sendiri ya. Ya, hikmahnya ya. Ibunya merasa kurang kurang melayani, kurang berbaik ya. Banyak-banyak sedekah ya. Simple banget ya, simple banget. Dan itu adalah cara yang paling mudah itu. Cara yang paling mudah dibanding amalan-amalan yang lain. Ada lagi silakan. Di YouTube nggak ada pertanyaan. Tapi ada 16 tadi. Banyak amat. Iya, tadi sampai 16. Baik, mungkin. Bagaimana akan menjadi panutan istri? Pak Ustadz, suami yang bagaimana akan menjadi panutan istri? Itu pertanyaan orang yang tidak pengen taat sama suami itu. Ada aja alasannya. Selama suaminya itu ngajak baik, didukung, jangan banyak didebat. Ya. Terkadang urusan macam-macam menyebabkan dia menjauh dari suaminya, salah, jangan. Suami salah, perempuan yang minta maaf, gitu. Itu tuh ajaran Rasulullah SAW. Apa tadi nih Bu Rida nih? Apabila mendapat musibah, misal hilang barang atau hutang yang tidak dibayar, bisakah berdoa di bawah ini? Allahumma ajurni fi musibati. Iya, bisa tuh. Boleh ya. Soalnya ini kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Soalnya ini kan doanya istri, siapa ya yang akhirnya dinikahi oleh oleh Nabi Muhammad, siapa ya? Istri Nabi Muhammad yang dia kehilangan suaminya itu. Kan ini doanya untuk kehilangan suaminya ya Pak Ustaz. Nah, kalau misal nah itu. Nah, apakah bisa doa ini dipanjatkan untuk misalkan kemalingan atau hutang yang tidak dibayar? Bisa ya Pak Ustaz? Bisa. Bukan hanya minta suami yang baru aja. Kan kata Pak Ustaz harus diperbaiki dulu, jangan langsung minta diganti. Dan itu ya, itu doa yang petuk, yang ngerti petuk nggak Bu?
Doanya doa yang ngeklik. Jadi waktu Abu Salamah meninggal, Rasul doanya, Allahumma ighfir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa nawwir lahu fi qabriha wasi' lahu fi wa akhluf fi aqibihi. Ya Allah, ampuni Abu Salamah, angkat derajat dia di tengah-tengah orang-orang yang memperoleh hidayah. Luaskan kuburnya, terangi kuburnya, dan berilah untuk dia peran penggantinya. Peran pengganti dia sebagai suami. Ya, untuk istrinya Ummu Salamah. Ummu Salamahnya doanya juga begitu. Ya. Ya Allah, saya dikasih musibah, minta pahala. Saya minta juga ganti yang lebih baik. Dapat Rasulullah, ditinggal oleh Rasul. Ya Allah, perintahkan Rasulnya untuk menikahi Ummu Salamah. Ya. Begitu tuh, ya doa tuh. Jadi makanya benar, man ulhimad du'a qaddira lahul ijabah. Siapa yang diilhami untuk berdoa, maka ditakdirkan untuk memperoleh ijabah. Ya, pernah dengar cerita itu? Ya, ibu dan anak yang dua-duanya janda? Nggak pernah, Pak Ustadz. Nggak pernah. Boleh abang Pernah, cerita? yang santri akhirnya dapat ibunya ya Ustaz. Ustadz, saya belum. Jadi ada dua janda. Ya. Satu jandanya seorang kiai. Kiainya banyak muridnya. Taruhlah namanya siapa ya? Pokoknya ini cuma nama samaran aja ya. Taruhlah namanya, nggak enak sih kalau dikasih nama ya. Taruhlah namanya apa ya nih? Takut ada A gitu, B. Bulan aja Ustaz, bulan aja Ustaz. Taruhlah namanya wanita cantik, ya. Nah, terus satunya anak dia, ya, juga janda, wanita yang lebih cantik, ya, cantik lebih cantik. Nah, santrinya yang paling pintar, yang paling dibanggakan oleh almarhum suaminya yang cantik tadi itu berdoa, ya Allah, nikahkanlah saya dengan wanita yang paling cantik itu. Doanya tuh kenceng banget. Nah, sementara wanita yang cantik tadi berdoa, ya Allah, nikahkanlah saya dengan santri yang paling hebat itu. Wah, nyambung. Jadi melamarlah si santri ini, datang ke rumahnya almarhum kiainya itu. Ibu yang cantik, saya ingin melamar anak ibu yang paling cantik. Terus dia bilang, kamu jangan sama dia, saya saja sudah 6 tahun menjanda. Dengan saya saja, saya masih pantas untuk kamu. Ya, masih pantas untuk kamu. Saya tidak umurnya dengan kamu tidak terlampau jauh, masih lebih tuaan kamu dikit. Dengan saya saja. Supaya bisa meneruskan di pesantren nih. Gitu. Jadi dia kedar, aduh gimana nih ya? Saya diminta oleh istrinya almarhum untuk menikahi dia. Jadi dia tanya ya kepada gurunya lagi. Dia bilang, ya udah. Jadi menanglah istrinya almarhum ini, doanya lebih duluan dikabul kan. Jadi di hari yang nanti sore akan akad nikahnya, itu dia datang sorenya tuh. Nah, sementara calon istrinya tadi ke pasar ya beli macam-macam, itu naik beca di turunan rel kereta itu, turun begitu, terus remnya los, jadi jatuh ke parit, mati. Ya mati. Akhirnya apa? Akhirnya dia datang, calon pengantin nggak ada karena wafat kan. Akhirnya apa? Akhirnya dinikahkan dengan
anaknya tadi. Lihat tuh. Anak Yang ini doanya dikabulkan, yang ini doanya dikabulkan. Ya. Halo? Ya Pak Ustadz, Itu cerita tuh. Pentingnya doa ya, pentingnya doa, doa saja. Ya. Udah jam berapa ini, Bu? Jam 10. 22. Jam 7.22 Ustaz. Ustaz masih libur soalnya buat Bapak Ibu. Kami juga senang. Jadi mau sampai sore juga nggak apa-apa. Juga senang dengarnya Ustaz. Apalagi cerita yang paling belakang ini. Oke. Cukupkah Bapak Ibu? Ini nggak ada yang nanya Bapak-bapak, cuma Pak Suyamto tadi. Udah Bun, ini Pak Ustadz mau sarapan.